Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah, seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik, dari jamaah Pak Ustadz sudah ada jamaah yang hadir. Insya Allah, dari mana nih? Kita akan sapa, ada jamaah dari Majelis Taklim Nur Tresna Pandeglang, ada dari Majelis Taklim Al Hikmat Pandeglang, dan dari Majelis Taklim Nurul Ihsan Pandeglang. Assalamualaikum. Baik, jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu, Bu, duduk. Kayaknya mau bilang iya Bu. Setiap kali ada kerabat yang menikah, pasti ibu mendoakan apa Bu? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, benar gak sih di balik kalimat itu katanya ini ada doa yang bermakna, yaitu kita mendoakan pasangan baru kita menikah agar rumah tangganya tentram. Apakah maksudnya itu ya Bu ya? Dan penuh kasih sayang serta bisa dibilang bisa menerima satu sama lain. Nah, kira-kira nih sakinahnya sebuah rumah tangga itu berawal dari mana? Baik, nanti kita akan dengarkan. Nah, Ustadz Abi akan tausiah untuk tema kita hari ini tentang sakinah. Ya, jadi sakinah ada yang bilang berawal dari rumah. Kenapa begitu? Kenapa sakinah berawal dari rumah? Nah, kita langsung dengarkan jawabannya deh dari Ustadz Abi melalui tausiah. Dari rumah meraih sakinah, dan dianjurkan untuk selalu berteduh di rumah dari derasnya hujan maksiat di luar. Masya Allah, keren judulnya Bu ya. Pantas saja Jalan Dakwah banyak yang nonton ya. Oke, langsung aja kita beri kesempatan Ustadz Abi untuk tausiah. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan rumah tangganya penuh berkah. Alhamdulillah qad akhrajana ta'idzal fikri lil arbabil hija alladzi ja'ala mawaddata warahmah. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Yang sama kita hormati abang ganteng kita, Bang Bedu. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Labu, pulangnya naik bis tingkat. Kita doakan Bang Bedu biar rezekinya meningkat. Jalan-jalan mulu, kapan tausiah? Bu, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah,
bahwasanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adalah sebuah impian. Betul apa betul? Saat ketika seseorang memutuskan untuk menjalani rumah tangga, maka harapannya adalah kebahagiaan, harapannya adalah sukacita, harapannya adalah penuh kedamaian, ketenangan, dan rumah tangga ini menjadi jalan mendatangkan ridho Allah. Amin ya robbal. Tapi jalan perjalanannya, saat ketika kita mengarungi rumah tangga, seolah seperti kita naik perahu besar yang kita akan menuju pada tujuan yang akan kita tuju. Tentu pada perjalanan itu akan banyak ombak-ombak besar. Betul apa betul? Akan banyak sekali hambatan-hambatan dalam perjalanannya. Betul? Maka saat ketika ikatannya dikuatkan, niatnya teguh, maka ketika tujuannya karena Allah, oleh karenanya rumah tangga bagaimanapun cobaannya, bagaimanapun ujiannya, kalau niatnya karena Allah, maka akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Maka yang pertama yang harus dibangun adalah apa? Innamal a'malu bin niyat. Maka rumah tangga itu harus niatnya karena Allah. Sehingga ketika kita sudah niat karena Allah, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, persoalan rumah tangga kita, peliknya persoalan tersebut, sulitnya ekonomi dalam rumah tangga kita, banyaknya cobaan di rumah tangga kita, tidak menjadikan kita orang yang lelah dalam menjalani rumah tangga. Benar apa enggak? Kadang ada ujiannya, suami tiba-tiba sakit. Betul? Kadang ada ujiannya, mertua kayaknya nggak suka banget sama menantu. Ada? Kadang ada aja ujiannya, saudara dari laki-laki, suami nggak pernah suka sama kita. Ada yang begitu? Ada? Itulah ujian rumah tangga. Kita tidak pernah tahu ujian kita, karena setiap orang pasti akan punya ujian, bukan hanya di dalam rumahnya, tapi juga banyak ujian yang terjadi di luar rumah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka apa yang harus dibangun adalah, yang pertama adalah husnuzon, punya sangkaan baik kepada suami kita. Jangan menghadirkan kecurigaan dalam diri kita. Ibu berumah tangga, ibu punya suami, kalau dalam diri ibu tidak ada ketenangan, kalau dalam diri kita tidak ada yang namanya rasa percaya, kalau dalam diri kita selalu curiga mulu, maka rumah tangganya tidak akan pernah mendatangkan ketentraman. Betul? Karena dia selalu takut suaminya kawin lagi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Karena dia selalu curiga suaminya di mana-mana, kalau nelpon video call terus. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Itu suami lagi di kantor, di teleponnya video call. Assalamualaikum, papa di mana? Di kantor. Coba mama lihat, buka handphonenya, video call, video call, video call. Dibuka, set. Tuh di kantor, nih di kantor, nih di kantor, nih. Nah kalau udah lihat baru percaya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Suka begitu nggak bang? Iya. Ada yang begitu? Istri saya. Ayo bu, jangan pernah menghadirkan rasa curiga. Ibu mau istirahat nggak akan bisa istirahat, mau makan nggak akan enak makan, mau tidur nggak akan enak tidur. Kenapa? Karena selalu was. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, sehingga hadirkan husnudzon, rasa baik sangka, rasa tenang, rasa percaya kepada pasangan kita. Karena salah satu yang menjadikan rumah tangga tidak nyaman, banyak masalah, istri suami berantem terus karena istrinya nggak percaya sama suami.
Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Baik, luar biasa. Tepuk tangan Bu untuk Abi ya. Jadi sebagai pasangan baik suami ataupun istri juga nggak boleh curigaan, bahkan boleh sampai memata-matai. Benar. Dalam Islam tuh nggak boleh kan? Tuh nggak boleh mata-matain nyelidikin. Lu ikutin dah laki gua, lu ikutin laki gua dah. Siapa tahu diterima ngapain. Gak boleh sampai kayak gitu, Bu. Gak boleh. Percaya aja sama laki, Bu. Laki-laki mah kalau di rumahnya kerasa surga nggak bakal cari surga di tempat lain, ya kan? Tadi kan subtema kita berteduh dari rasa maksiat, ya berteduh di rumah dari rasa maksiat di luar. Benar. Kalau di rumah udah kayak surga, Bu, ngapain cari surga di luar? Benar. Nggak, harusnya begitu harusnya begitu. Harusnya begitu, ya. Baik, yaudah sekarang kalau mau tanya dah, silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau semua mau Bang Bedu mau. Sini, oke, silakan. Dari sebelah sini, mana? Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi, Ibu Subriyah dari Majelis Taklim Al-Hikmat Ceekek Pandeglang, Banten. Silahkan, Bu. Boleh bertanya? Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Begini Abi, saya mempunyai anak, tapi anak saya mau keluar rumah ketika dia mau kuliah di luar kota. Oh, mau kuliah kan itu, di luar negeri atau di luar kota gitu. Iya. Kemudian. Tapi kenapa ya hati ini tidak percaya kepada anak? Karena takutnya dengan pergaulan yang namanya di kota besar, yang tadinya di Pandeglang ya alim, soleh, ya, khawatir tertular pergaulan bebas gitu. Iya, seperti itu. Takutnya saya seperti itu terbawa arus. Ya, sehingga saya pada suatu saat berdebat dengan suami sampai bertengkar ya dengan masalah anak itu. Karena ketakutan anak tidak melaksanakan kewajiban perintah Allah, karena jauh dari orang tua sendiri. Jadi dia itu hidup ya seenaknya, takut tidak betul, tanpa aturan takutnya, Bu. Iya, kalau istilah Pandeglang teh anu ngageingkeun untuk sholat, untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, takutnya ya hura-hura. Khawatir gitunya, Bu ya. Iya. Okay. Tapi kata Abi, tapi suami mendukung anak tetap kuliah di luar negeri atau luar kota? Iya, makanya sampai saya bertengkar. Jadi berantem, Ibu. Suami itu mendukung. Katanya biarkan anak laki-laki itu harus bebas, harus merantau, ya, gitu. harus bebas mandiri dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi anak laki-laki itu harus diberi kebebasan, tapi tetap kita pantau dari rumah. Nah, bagaimana dengan sikap saya, Abi, benar atau tidak? Karena begini dan seperti itu. Terima kasih, Abi. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ustadz ya. Bu. Alhamdulillah, tidak ada yang salah bagi seorang ibu punya perasaan khawatir sama anaknya. Karena perasaan khawatir itu adalah cinta yang luas, cinta yang tidak terbatas antara ikatan seorang ibu kepada seorang anak. Ibu adalah ibarat malaikat hidup bagi anaknya. Ibu adalah ibarat matahari bagi anaknya. Ibu berani mengorbankan apapun bagi anaknya. Kadang seorang ibu saking dia bela sama anaknya, dia korbankan makannya, dia kurangi jatah makannya, dia tabung sedikit-sedikit emasnya yang dia kumpulkan, saat ketika dia berikan ini semua hanya untuk anaknya. Maka apa yang ibu sampaikan mungkin dirasakan oleh semua ibu-ibu yang ada di sini, bahkan ibu-ibu yang ada di Nusantara, ibu-ibu yang ada di dunia semuanya, karena mereka hidup untuk anak-anak mereka.
Jadi apa yang ibu rasakan bukan sebuah kesalahan. Wajar seorang orang tua saat ketika anaknya jauh dari pandangannya, anaknya jauh dari penglihatannya, anaknya jauh dari pengawasannya, lalu dia merasa khawatir. Tapi hebatnya dari ibu yang tadi sampaikan, dia tidak khawatir dunianya. Yang dia khawatirkan saat anakku jauh, apakah dia ingat sama Allah. Masya Allah. Dia takut anaknya tidak sholat, dia takut anaknya tidak baca Quran, dia takut anaknya tidak taat kepada Allah. Maka kekhawatiran ini harus kita terus ingatkan kepada anak kita, sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, anakmu, ahli-ahlimu daripada kayu bakar api neraka. Maka terus ibu, tidak ada mantan ibu bagi anak. Ya Bu ya. Sudahkah gede anak kita, tetap anak ibu. Biarpun anak ibu sudah punya pekerjaan, tetap anak ibu. Biarpun anak ibu sudah berumah tangga, tetap seorang anak. Biarpun dia sudah punya anak, tetap dia di mata ibu adalah anak. Maka ketika tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan orang tua, teruslah menjadi orang tua yang mengingatkan kebaikan kepada anak-anak kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka saat kita terus menjadi orang yang mengingatkan anak kita dalam kebaikan, ini akan menjadikan filter bagi dia saat dimanapun dia berdiri, dimanapun dia berpijak, dimanapun dia melangkah, dia ingat bahwa nasihat ibunya untuk kebaikan dia di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya robbal. Kita doakan agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan buat ibu ya. Memang kekhawatiran seorang ibu kepada anaknya itu adalah bentuk cinta, dan kasih sayang agar anaknya tidak tergelincir dalam hal-hal yang bisa membuat dia terjerumus ke dalam api neraka. Benar. Ya kan, itu karena bagian dari perintah Allah menjaga anak-anak kita, istri ya, keluarga kita dari api neraka. Nah, kalau apalagi seorang laki-laki, seorang ayah ya, karena bukan cuma hanya ngasih uang, cari nafkah, tapi juga harus menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Masalah luar biasa. Baik, setelah ini jamaah nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah.